Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fatur Rizky, SPD MPD. Saya dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris di Universitas Wiraraja. Mata kuliah Bahasa Inggris dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu menggunakan bahasa Inggris baik secara akademik ataupun profesional. Mata kuliah Bahasa Inggris memiliki kode MKU 0015, di mana dalam pertemuannya ada 16 pertemuan, di mana dalam pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah, pertemuan kedua dan ketiga kita membahas part of speech, pertemuan keempat 5, 6, dan 7 kita membahas tenses karena tenses itu ada 16 bagian. Jadi di setiap pertemuan, entah itu 4, 5, 6, 7 membahas 4 bagian dari tenses tersebut. Kemudian di pertemuan ke-8 kita mengikuti ujian yaitu middle test, kita sebut sebagai ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 kita membahas conditional sentence. Pertemuan ke-10 kita membahas tentang passive voice. Pertemuan ke-11 kita membahas descriptive text. Pertemuan ke-12 kita membahas recount text. Pertemuan ke-13 kita membahas tentang narrative text. Pertemuan ke-14 kita membahas tentang news item. Pertemuan ke-15 tentang procedure text, di mana teks yang dibahas dari pertemuan ke-10 sampai 14 memiliki generic structure dan language feature yang digunakan dalam teks tersebut. Dan di pertemuan terakhir kita melakukan ujian akhir semester atau kita sebut sebagai final test. Mata kuliah Bahasa Inggris memiliki bobot SKS 3, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktik. Untuk bobot penilaian, 10% adalah kehadiran, 20% ujian tengah semester, 30% assessment atau tugas, dan 40% adalah nilai akhir atau ujian akhir semester. Saya berharap mahasiswa atau anak didik saya bisa aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Mari terus semangat belajar dan saling mendukung. Belajar bahasa itu seperti membuka jendela dunia, karena semakin kita tekuni, semakin luas wawasan kita. Tapi jangan lupa, kalau kita menambah ilmu kita, jangan lupa untuk menambah adab kita. Karena apabila kita belajar ilmu tanpa tahu adab, itu sama sekali tidak berarti. Tapi apabila kita belajar ilmu, menambah ilmu kita bersama dengan adab, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berguna dan memperbaiki sikap kita. Terima kasih. Let's we see our class. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? I'm fine. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Is there your friend who absent today? Present, Miss. Good. May Allah always bless us. Amin. Okay, class. Today we will discuss about tenses, but before it, tapi sebelumnya saya tanya dulu sama materi yang kemarin. Kita minggu kemarin bahas apa sih? Part of speech. Part of speech, good answer. Apa ya part of speech itu? Kategori-kategori kata untuk membentuk sebuah kalimat. Oke, ada jawaban lain? Iya, seperti katanya Mbak Nindi itu, part of speech itu adalah bagian-bagian untuk membuat sebuah kalimat sama
kayak di bahasa Indonesia ya, ada subjek, predikat. objek, keterangan. Iya, di bahasa Inggris kemarin ada apa saja? Noun, Noun, verb, pronoun, verb, verb, adjective, adjective, adverb, adverb, injunction, conjunction, interjection, interjection, preposition. preposition. Jadi ada berapa part of speech? Ada 8. Ada 8. Good memory, berarti masih mengingat pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tenses. Mungkin pernah dipelajari waktu masih di SD, SMP atau SMA dulu, hanya remembering lagi tentang tenses. Karena kalau kita lupa sama tensesnya, kita nggak tahu kapan terjadinya kegiatan tersebut, seperti itu, Nak. Nah, sekarang saya tanya, apa ya tenses itu? Kata kerja yang menunjukkan sebuah waktu. Kata kerja. Yang menunjukkan sebuah waktu. Iya. Jadi permainan kata kerja ya tenses itu ya. Kalau masih ingat tenses ada berapa ya? Ada 9 sepertinya. Ada 9. Ada yang lain selain Mbak Nindi mungkin ada yang mau bantu jawab? Tenses ada berapa ya? Tenses ada berapa ya? Tenses ada 16. Cuma kategori waktunya berbeda. Kategori waktunya ada Ada 4. Apa saja itu? present, Present, past, past, continuous, future. future, dan Continuous. No. Perfect. past, Past future. future. Ya. Ini tentang waktunya. Ada 4. Seperti itu. Kalau waktu sekarang ini adalah Present. present. Kalau present nanti saat ini ya. Kalau masih keinginan akan dilakukan Future. merupakan sebuah rencana, good future. Kalau masa lalu, Past. lalu kalau pas future, pas masa lalu, present sekarang, future depan. Jadi kalau pas future adalah sebuah kalau future apa tadi katanya? Sebuah keinginan ya. Keinginan di masa Rencana. lalu. Iya, sebuah keinginan Yang ada di masa lalu. di masa lalu. Ini tentang waktunya, Nak. Seperti itu. Pasangan mereka sama. Pasangannya sama-sama memiliki bentuk Simple. simple. Apa tuh bentuk simple? Apa itu bentuk simple? Tentu sederhana. Bentuk Sederhana. bentuk sederhananya. Habis itu Continuous. continuous. Apa itu continuous? Bentuk lanjutan. Apa continuous? Lebih. Apa ya? Continuous adalah kegiatan yang Menggambarkan aksi. ya, Berlanjut. Mas Gibran, Berkelanjutan. Mas Wildan mungkin, Mbak. Berulang. Ada jawaban lagi? Menggambarkan aksi yang sedang berlanjut. Itu. Sedang berlangsung. Continuous adalah kegiatan yang sedang dikerjakan. Continuous ya. Kalau perfect Yang udah dilakukan. yang sudah dilakukan. Kalau perfect continuous Yang sudah dilakukan dan akan dilakukan.
yang sudah dilakukan dan akan gini ya, kalau continuous kan sedang dikerjakan, kalau perfect sudah dikerjakan. Jadi kalau digabung perfect continuous berarti kegiatan yang sudah dan sedang dikerjakan. Iya, yang sudah dan masih sedang dikerjakan. Sudah Tapi masih sedang dikerjakan. Ini ada rumus intinya, Nak. Pasangan ini simple, continuous, perfect, dan perfect continuous sama-sama ada di present, past, future, dan past future. Sama-sama ada. Yang membedakan apa, Miss? Yang membedakan adalah To be. waktunya. Waktunya, kalau present berarti terjadi sekarang. Kalau past, masa lampau. Kemarin atau masa lalu ya. Kalau future, Masa depan. masih akan datang. Kalau past future, sebuah keinginan di masa lalu. Ini ada rumus intinya, Nak. Continuous menyatakan kegiatan yang sedang dikerjakan. Inti rumusnya adalah to be verb ing. Jadi bersama siapapun tensesnya, intinya to be verb ing. Misalkan bersama si present, jadi to be-nya kalau di present to be-nya ada apa aja? Is MR. Is MR. Di present ganti ke past, to be-nya ganti menjadi Was were. was were. Ke future, future identik dengan kata will be. Jadi future pakai will be verb ing. Past future identik dengan would be. Jadi would be verb ing. Jadi ini rumus intinya, Nak. Bersama siapapun tensesnya, ini rumus intinya continuous, pekerjaan yang sedang dikerjakan. Berikutnya perfect. Perfect menyatakan kegiatan yang Sudah dikerjakan. sudah dikerjakan. Ini inti rumusnya. Has, have, verb 3. Kalau bersama present masih disuruh milih has, have, verb 3. Kalau bersama past, past identik dengan verb 2, has, have-nya berubah menjadi had, verb 3. Future, future identik dengan kata will, dikasih will depannya. Will has verb 3 atau will have verb 3. Past future identik dengan kata would, cukup ditambah would had verb 3. Seperti itu. Ini inti rumusnya. Ini yang menyesuaikan dengan pasangan waktunya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah Perfect continuous. perfect continuous. Jadi rumus ini dan rumus ini kalau digabung menjadi seperti itu. Has atau have been verb ing. Ini has, have been menunjukkan kalau ini perfect. Been adalah verb 3-nya to be. Verb 1-nya is MR, verb 2-nya was were, verb 3-nya been. Ini menyatakan perfectnya. Sementara ini to be verb ing. Nah, ini menyatakan continuousnya. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi, ini menyesuaikan dengan pasangan waktunya, Nak. Kalau bersama present mungkin iya, have, has been verb ing. Kalau bersama past, has, have-nya menyesuaikan dengan waktunya. Had been. Menjadi had been. Future identik dengan will, kasih will depannya. Seperti itu. Bergabung sama past future, kasih would depannya. Seperti itu. Jadi ini inti rumusnya. Jadi ini yang menyesuaikan dengan pasangan waktunya. Sampai di sini paham? Lanjut. Kalau lanjut kita ke bagian present ya. Kita ke bentuk simpelnya. Untuk present, past, future sama past future sama-sama memiliki dua bentuk, yaitu bentuk verbal dan bentuk nomina. Ada yang tahu bedanya?
Ada yang tahu bedanya nominal dan verba apa? Kalau verbal pakai kata kerja, kalau nominal kata kerja itu. Good answer. Kalau verbal ada pekerjaan yang dikerjakan, kalau nominal tidak ada. Itu bedanya ya. Kan kita kalau buka kamus kadang ada 2 rumus ya, 1 nomina, 1 verba. Jadi itu bedanya. Kalau verba itu berarti ada pekerjaan yang dikerjakan. Kalau nomina tidak ada. Contohnya, ini rumus positifnya ya. Dan simple present ini adalah tenses yang paling disempurnakan dari 16 tenses itu. Kenapa? Kenapa saya bilang disempurnakan? Kenapa? Karena cuma di simple present tense yang di akhir kata kerjanya ada imbuhan S dan ES. Masih ingat? Imbuhan S dan ES ini hanya berlaku untuk orang ketiga tunggal. Biasanya dikasih imbuhan S atau ES itu di akhir kata benda ya, kalau bendanya lebih dari 1. Misalkan pen, pen, tapi kalau pennya lebih dari 1, di akhir pennya dikasih S ya, untuk menyatakan jamak. Nah, ini di akhir kata kerjanya nak, yang dikasih imbuhan S. Tapi ini hanya berlaku di simple present tense. Contoh kalimatnya. We study English now. Loh, kok ibu nggak ngasih imbuhan S ya? Karena akhirnya Y, berarti tambah ES. Iya, kenapa nggak dikasih imbuhan S ya? Katanya dikasih imbuhan S dan ES. Kenapa? Kenapa? Jangan takut salah, sama-sama belajar. Karena untuk kata kerja yang berakhiran huruf Y itu diubah ke IS Bu, bukan S. Ditambah I lalu ditambah IS, tadi S. Tapi sama ibu tetap ditulis tadi. Tidak dikasih imbuhan S. Kenapa? Karena W gak membutuhkan S atau IS. Karena we bukan orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal siapa nak? He, it. She, he, it, good. She, he, it ya, orang ketiga tunggal, she, he, it. Jadi kalau misalkan ini diganti pelakunya atau subjeknya, saya ganti she, ini berubah nak, bukan study lagi, tapi studies. She studies English now. Ngerti bedanya? Jadi imbuhan S dan ES hanya berlaku untuk she, he, it. Ayu, Dewi ndak perlu. Lanjut? Lanjut, kita ke bentuk negatif. Subjek plus do, does, not, plus verb 1, plus objek, plus adverb. Kalimat yang ini kalau diganti ke negatif menjadi we Do not study English now. study English Now. Kalau yang di bawah She does not English now. she does not English does not English now. study English now. Loh, kan ini she, kenapa kok nggak studies kayak ini? Karena IS-nya sudah dipakai di do. Jadi Iya, does. good answer. Karena ES-nya sudah pindah ke sini. Seperti itu. Paham? Lanjut. Kita ke bentuk interrogatifnya. Kalau Di depan.
Kalau kalimat yang ini dipindah ke sini menjadi kalimat yang ini. Does She study she English now. study English now? Seperti itu. Paham? Paham. Ini verba ya, kita ke nominanya. Ini saya hapus ya. Ya Ibu. Kita ke bentuk nomina. Nomina berarti tidak memiliki kata kerja. Rumus positifnya subjek plus to be plus adjective, adverb atau noun. Now. Karena sekarang adalah present, berarti to be-nya Is MR. is MR. Good. Ada sebuah kalimat she is beautiful today. Dia cantik hari ini. Apakah ada pekerjaan yang dikerjakan? Tidak. Tidak ada, hanya menginformasikan kalau Dia cantik. dia cantik hari ini. Kita pakai to be di sini. To be-nya is. Kalau misalkan si pelaku saya ganti they, apakah ada perubahan? To be-nya ganti R. To be-nya ganti are. Good. Menjadi they are beautiful today. Kita ke bentuk negatifnya, subject plus to be not plus adjective, adverb atau noun. Jadi kalimat yang ini diganti ke sini menjadi They are not beautiful today. they are Not not beautiful today. beautiful today. Diubah ke interrogatif, to be-nya dipindah ke depan. Are they beautiful? Saya tulis today? dulu rumusnya. To be plus subject plus adjective, adverb atau noun. Menjadi Are are they beautiful? beautiful today? Sampai sini paham? Paham. Any question? Nothing. Kalau nothing, sekarang saya yang tanya ya. Okay. Saya hapus. Yes. Dua saja yang bisa. Yuk. Langsung dua-duanya, Ibu. Satu saja cukup. Satu lagi. Satu lagi. Who will? Yuk, mbaknya kalau tahu. Jangan takut salah, di sini kita sama-sama belajar. Yuk. Ayo mbak kalau tahu. Nomor 2 juga, Bu. Duanya kasih yang lain aja. Yuk nomor 2. Abang, maju. Apa Mas Arif, apa Mas Rifat, apa Mas Gibran, apa Mas Revandra? Oke. Enggak apa-apa, jangan takut salah. This one.
Oke. Good. Oke, kita bahas ya. We buy vegetable now. Kita membeli sayuran sekarang. Ubah ke kalimat tanya berarti pakai kata bantu do. Do we buy vegetables now? Good. Nomor 2, I am in class today. Saya ada di kelas hari ini. Am I in class today? Apakah saya ada di kelas hari ini? Oke, benar. Good. Paham ya? Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your coming and for your attention. May Allah always bless us in everything we do. Semoga sehat selalu dalam